Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Santoso, masih dalam mata kuliah grafika komputer. Kali ini kita fokus membahas mengenai kurva. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas mengenai fungsi vertex. Nah, fungsi vertex sendiri itu sebenarnya digunakan untuk menggambar sebuah garis lurus ya. Nah, hubungannya dengan kurva ya tentu saja ya nanti dari fungsi vertex sendiri ya kita bagi menjadi curve vertex dan bezier vertex. Jadi ada fungsi vertex yang nanti bisa membentuk sebuah kurva. Terus kemudian kita gunakan fungsinya ya itu menggunakan fungsi curve vertex dan bezier vertex. Pada dasarnya sama penulisannya ya sintaksnya, yaitu ada begin shape ya diawali oleh begin shape dan diakhiri oleh end shape ya, dimana sama seperti fungsi vertex juga fungsi curve vertex sendiri itu memiliki dua parameter yang mengatur koordinat x dan koordinat y dari sebuah simpul ya. Bisa dilihat ya pada layar sintak penulisannya curve vertex fungsinya, di mana di dalam fungsinya tersebut ya curve vertex kurung buka kurung tutup ada x dan ada y. Nah, berikutnya bila kita mau melihat seperti apa sih ya curve vertex ya, gambar curve vertex gitu ya, bentuk kurva-kurva bisa dilihat ya di layar ya. Ini ada beberapa contoh ya dari fungsi kurva atau curve vertex yang membentuk kurva, yang dimana itu terdiri dari ada titik kontrol yang dituliskan di situ ada C ya, C1 dan C2. Itu nanti ketika C1 dan C2-nya itu titik simpulnya itu ditarik ya, itu akan membentuk lengkungan-lengkungan. Terus kemudian ada V tidak titik simpul ya yang membentuk kurva. Nah, nanti titik-titik ini akan membentuk sebuah kurva ya. Nah, terus kemudian bila kita lihat ya setidaknya ya pada gambar itu ada 4 fungsi curve vertex ya. Ada 4 fungsi curve vertex, yaitu curve vertex yang pertama itu C1, terus kemudian ada C2, terus kemudian ada simpulnya ya V1, V2 dan V3. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya, yaitu smooth. Smooth ini untuk memperhalus objek ya, memperhalus objek. Terus kemudian ada no fill, ini untuk menghilangkan isi warna dari objek ya. Terus kemudian ada begin shape, ini diawali penulisan untuk menulis vertex dan fungsi curve vertex. Terus kemudian ini cara penulisan kurva vertexnya, curve vertex diawali oleh 20 dan 80. Ini adalah kontrolnya, ini titik kontrol C1. Terus kemudian ini bisa saja kita copy ya, kita copy, nanti kita bisa sesuaikan x-y-nya. Ini ada 20, ini ada 40, terus kemudian ini ada 30, ini juga ada 30, terus kemudian di sini ada 40, di sini ada 8. Nah, terus kemudian diakhiri oleh end shape. Seperti ini ya. Nah, bila kita perhatikan nanti ini seperti ini ya, untuk membuat sebuah objek kurva yang bisa juga nanti disesuaikan seperti apa, nanti akan saya jelaskan hasilnya. Ternyata ya bila kita lihat ya, ini adalah hasil dari kurvanya ya. Bila kita perhatikan
sesuai dengan titik-titik yang ada membentuk kurva seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah Q-vertex 2080. Nah, 2080 ini itu ada berada di posisi 20. Ya, ini ya sebenarnya ini posisi 20. X-nya 20 ini dia. X-nya 20. Terus kemudian Y-nya 80. Y-nya di sini 80. Makanya dia akan narik ke sini nih. Dia narik ke sini ke bawah. Nah, sini. Nah, ini adalah fungsi kontrolnya C1. Berikutnya, ya ini 80-nya ya. Berikutnya, dia akan menarik yang di akhirnya. Di akhir ini 80-80 ya. Sebelum 80-80 ini ada 20-40. Nah, posisi 20-40 ini adalah fungsi dari simpulnya. Titik yang pertama di sini yaitu V1 di sini ya 20, terus kemudian di sini adalah 40. Y-nya 40. Ya, Y-nya 40. Nah, ini ya. Y-nya 40, X-nya 20. Nah, berikutnya ini V1. Yang ini C1, ini V1. Nah, yang berikutnya adalah V2-nya ada di sini. Ya. Yaitu posisi 30, di sini juga 30. Ya. 30, 30. Ini V2. Nah, ini ya. 30, 30, V2. Nah, V3-nya ada di sini. V3-nya itu ada di posisi 40. Ini ada agak geser segini. 40. Ya, ini tadi 30, ini 40. Ini kan 20, 30, 40. Nah, ini fungsi dari simpul P3. Nah, ini dia. X, Y. 80, sejajar kan? 40, 80. Nah, berikutnya itu ada 80, 80. Dia kenapa jadi lengkung seperti ini? Karena ditarik oleh simpul C2. Ya. Tarik oleh simpul C2 sejauh 80 dengan 80. Nah, jadi seperti ini ya penggambarannya untuk menggambar fungsi kurva vertex ya, Q-vertex. Ya. Ini bisa kita hapus. Makanya ini kenapa jadi gambarnya seperti ini ya, bisa melengkung seperti ini. Karena ada alasannya. Next, berikutnya ini kalau saya hapus lagi ya, yaitu fungsi Bezier vertex ya. Fungsi Bezier vertex itu posisi dua titik kontrol sebenarnya, dan satu titik dinamakan apa sih ya, jangkar ya, jangkar dari kurva Bezier atau Bezier vertex. Nah, sintaknya bisa kita lihat. Sintaknya itu ada 6 titik ya, ada 6 titik yaitu CX1, CY1, terus kemudian ada CX2 dan CY2, kemudian ada titik XY. Ya, ini penulisannya seperti itu yang bisa dilihat di layar ya. Tujuan untuk apa? Ya untuk mengatur titik jangkar pertama. Nah, berikutnya ya, bila kita lihat ya, ini parameternya sama aja sih sebenarnya fungsi vertex ya. Di akhirnya itu ada titik koordinat X dan Y ya, titik koordinat X, Y. Nah, 4 parameter yang pertama tadi ada CX1, CY1, terus kemudian CX2, CY2 itu memposisikan titik kontrol ya untuk menentukan bentuk kurva ya, nanti untuk menentukan fungsi untuk menentukan bentuk kurva ya. Nah, bila kita lihat contohnya ya, contoh dari Bezier vertex itu bisa lihat di layar ya, bisa lihat di layar seperti itu ya. Ada beberapa ini contohnya ada. Jadi ini contoh dari simpul Bezier vertex ya. Jadi
Kurva Bezier itu sendiri ya ditentukan oleh titik simpul dan titik kontrol yang digunakan sebagai parameter dalam fungsi Bezier vertex. Bila sama aja, ya mirip seperti tadi ya, gambar vertex itu ada kontrol, ya ada C itu adalah titik kontrol. V-nya ini sebagai titik kurvanya, ya ada bilang jangkar dan sebagainya. Ada bilang simpul, ya boleh saja ya simpul seperti itu. V-nya itu ada simpul, terus kemudian C-nya adalah titik kontrol. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, bila kita ingin melihat seperti apa sih ya untuk menggambar fungsi vertex dalam fungsi matematik ya, dalam fungsi kurvanya. Bila kita lihat seperti ini, seperti apa menggambar fungsi Bezier vertex. No stroke. Terus kemudian ada begin shape, terus kemudian buka kurung tutup, terus kemudian ada vertex 90, terus kemudian 39, terus kemudian ada Bezier vertex. Isinya 90, tadi ada 6 titik ya. 39, terus kemudian ada 54, ada 17, terus kemudian ada 26, ada 83. Ya. Terus kemudian ada Bezier vertex, ada 26, ada 83, terus kemudian ada 90, ada 107, ada 90, ada 39. Nah, diakhiri oleh N set. Nah, bila kita lihat ya hasilnya seperti apa ya, ini bisa lihat di layar. Apa ya hasilnya ya gitu ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau dia no stroke ya seperti ini. Tapi kalau kita bikin stroke wake itu akan berbeda ya. Kalau kita bikin stroke wake itu akan jadi seperti ini. Stroke penggambarannya ya bisa kita lihat ya seperti ini. Ya, ini kalau kita gerakannya kita geser seperti ini. Penggambarannya kenapa menjadi seperti ini? Bila kita lihat dari pada program yang ada di layar. Nah, sebenarnya ya dari vertex 90 39 ya 90 39. Nah, 90 39 ini itu ada di posisi mana gitu ya? Ada di X-nya sendiri ada di posisi sebenarnya 90, ini dia ya 90, ini sama nih 90, X nya itu dari 90, ini mepet banget ya. Nah, X nya 90, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ini juga sama ya, C X1. Nah, di sini adalah kumpul ya kontrolnya C1, terus kemudian V1, terus kemudian V3 ya seperti itu. Nah, berikutnya ya ini dia nih ya, ini kan C X1 kemudian C Y2 Y1 ya, ini C X2 ya, ini C Y2. Nih.
Nah, yang untuk 54-nya di mana gitu ya. Yang untuk 54-nya berarti X-nya adalah 54 ya. X-nya itu 54. Terus kemudian diikuti oleh Y-nya 17 ya. Y-nya 17. Ini kan tadi 90, di sini 39. Nah, di sini kontrolnya nih ya. Kontrolnya. Jadi ada titik kontrol yaitu C2. Ya, dari kontrol C2 itu di posisi ini. Ya, posisi ini. Ya, jadi menggambarkan kan ada dua nih bezier vertexnya nih ya, bezier vertexnya ada dua nih ya. Ini C2 di sini adalah posisi dari 54 ya, di sini posisi dari 17 ya. Ini X-nya 2683, X-nya 26, X-nya 26, X-nya 26, 83. Ini 83. Nah, seperti itu. Ya, terus kemudian ini posisi dari C3 sama V2. Ya, sehingga membentuk seperti ini. Nah, terakhir ya, ini kan ini sama nih, 2683 sama nih ya. Ini anggap ini X-nya dari fungsi vertex terakhir, tapi ini jadi fungsi C, kontrol dari ini kontrol dari yang kedua nih, bezier vertex yang kedua. Nah, berikutnya ya yang ini ya 90 107 itu ada fungsi namanya C4 ya. C4 dia tembus nih, tembus karena di sini udah ngelewatin ya, tapi di posisi sini ada 90 X-nya, tapi karena dia Y-nya udah agak ke bawah sebenarnya, jadi 107. Nah, ini yang C4-nya. Nah, ini sama seperti yang pertama ya, dia berada di posisi ini 9039 ya. Ini 9039 ini dia. Nah, ini sama nih, jadi ini C4. Nah, terus kemudian yang ini itu 5417 itu adalah C2 ya. Terus 9039 itu adalah C1. Ini dia C1. Ini C1 nih ya. Ini C2, C1, C4. Nah, C3 nya itu 83 tadi ya. C3 nya 83 ya. Ini ya di sini nih, di sini C3. Nah, ini masing-masing kan ketemu nih V1, V3, V2 ya. Ini masuk ke dalam sebenarnya sini V1 nih ya. 9039 ini masuk V1. 9039. C1 juga masuk ya. C1, V1, V3. Ya, ini bisa masuk ke vertex ini, bisa jadi ya ini V1, ini V3. Nah, yang ini adalah V2. Ya, seperti itu. Sehingga membentuk seperti daun ya. Sehingga membentuk seperti daun. Nah, ini penjelasan dari fungsi kurva Bezier. Nah, baik, kita akan coba yang berikutnya.
Kita akan coba yang berikutnya, yaitu mengenai fungsi matematika kurva ya. Tapi sebelumnya kita akan menghapus dulu ini ya. Kita akan coba hapus dulu. Kita akan coba hapus dulu supaya bersih layarnya. Ini juga kita akan hapus dari layar sehingga nanti kan hasilnya. Berikutnya adalah matematika kurva, di mana sintak penulisannya ada di layar, ya bisa dilihat di layar, yaitu ada kuadrat ya, square SQ, fungsi SQ, terus fungsi square root ya, R kuadrat, terus kemudian ada fungsi POW, ada fungsi norm, ada fungsi lerm, ada fungsi map. Nah, fungsi akar ya, fungsi akar digunakan untuk mengkuadratkan angka ya dan mengembalikan hasilnya. Nah, jadi kalau hasilnya positif ya tinggal nanti hasilnya positif. Nanti bila negatif itu akan dikembalikan menghasilkan angka positif ya. Ya seperti fungsi yang ada di matematik sebenarnya. Nah, sintak penulisan dari square saya lihat di layar ya. Bila kita mau mencoba seperti apa sih ya untuk penulisan square tersebut ya. Ya bisa kita kasih contoh, misalnya C atau A ya, fungsi C atau A, float C, di mana C itu adalah variabel C, terus kemudian ada tipe data float ya, tipe datanya adalah float, di mana kita bisa tuliskan SQ 9 misalnya. Ya nanti untuk bisa nampilkannya di sini ya, di konsol. Yaitu karena ini contoh belum bisa digabungkan, println C ya, println C, kemudian kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan seperti ini, setelah kita lihat itu nanti hasilnya di bawah sini ya, 81. Jadi kalau positif ya hasilnya positif. Nah, kalau misalnya dia bilangan negatif, ya, kita lihat apakah hasilnya. Ya, nanti tetap positif, ya, tetap hasilnya adalah positif. Seperti itu. Jadi fungsi kuadrat dari matematika. Nah, ini nanti bisa kita masukkan, kita gabungkan ke dalam fungsi kurvanya ya. Nah, untuk square root ya digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Sintaknya bisa lihat di layar. Ya, SQR to value. Ya. Dalam kurung buka kurung tutupnya ada value. Nah, ini akar kuadrat ini bila kita lihat ya sama sih seperti fungsi matematik juga ya. Contohnya seperti apa sih gitu ya. Ya contohnya misalnya ada C atau A gitu ya, variabel bebas bisa apa saja, terus kemudian kita bisa SQRT, terus kemudian contoh hasil dari akar kuadrat 625 itu adalah 25 kali 25 ya 625 gitu ya. Ini dia akar dari 25, 625 itu, seperti itu, ya. Dan seterusnya. Ini contoh dari square root, ya. Nah, berikutnya ya, fungsi untuk menomorskan nilai, ya, itu antara 0 sampai 255. Ya bisa kita lihat pada layar. Misalnya nilai
awal, ya nilai awal itu 0,0 ya, terus kemudian 0,0 dibagi dengan 255 itu nanti dinormalkan berapa sih hasilnya. Nah, terus kemudian 125,0 102,0 maksudnya. Terus kemudian ya nilai awalnya ada 102,0, terus kemudian akan dikalkulasi, akan dihitung 102,0 ini akan dibagi 255 itu berapa? Dinormalkan jadi 0,4 ya. Terus kemudian nilai awalnya 255,0. Nah, dihitung 255,0 dibagi 255,0 itu akan menghasilkan 1 ya, 1,0. Nah, fungsi norm ini itu memiliki 3 parameter ya, norm, yaitu value, low, dan height ya parameternya. Parameter rendah dan parameter tinggi. Nah, nilai value-nya sendiri itu dikonversi ke nilai antara 0,0 dan 1,0 ya. Nah, hasilnya sendiri nanti kurang lebih itu bisa kurang dari 0 atau lebih dari 1. Nah, sintaknya penulisannya bisa lihat di layar ya, seperti itu. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, berikutnya ya, itu ada fungsi lerp ya. Fungsi lerp digunakan untuk menyelesaikan perhitungan interpolasi linier. Nah, nama lerp adalah kontraksi dari atau kepanjangan dari linear interpolation ya, atau interpolasi linear. Jadi ini sintaknya bisa kita lihat ya pada layar. Lerp ya, value 1, value 2 ya, dan AMT. Nah, parameter pada nilai value 1 dan value 2 itu menentukan nilai minimum ya dan maksimum. Sedangkan parameter AMT ditentukan atau menentukan nilai untuk interpolasi di antara nilai. Jadi nilai AMT sendiri selalu berupa nilai 0,0 dan 1,0 ya. Nah, contohnya bisa kita lihat ya, float, terus kemudian X sama dengan lerp, terus kemudian minus 20.0, terus kemudian koma 60.0, terus kemudian 0.5 atau ya, terserah dari ini ya, nanti bisa 0,5, 1,0, 0,0. Terus kemudian jangan lupa kita mau tampilkan di konsol, berarti ada println. Di println X. Kita lihat. Ini hasilnya ya. Baik, kita geser. Nah, ini hasilnya adalah 20 ya. Hasilnya adalah 20. Akan terlihat di konsol ini. Nah, ini fungsi dari lerp. Oke, berikutnya adalah fungsi map. Fungsi map itu berguna untuk mengkonversi langsung ya dari suatu rentang angka ke angka yang lain ya. Jadi fungsi ini memiliki 5 parameter, bisa kita lihat di layar ya. Yaitu ada value, low 1, height 1, low 2, height 2. Jadi ini fungsinya mirip seperti fungsi norm ya. Dimana parameter nilai value itu angka untuk dipetakan ulang ya. Terus kemudian ada fungsi yang mirip norm, ada parameter low dan height-nya. Jadi low 1 dan low ada ya, low 1 dan low 2 adalah nilai minimum dan maksimum dari rentang angka saat ini ya. Terus kemudian low 2 dan height 2 nilai minimum dan maksimum untuk rentang yang baru. Nah, menunjukkan angka apa sih ya pada map ini. Jadi mengubah nilai dari rentang 0 hingga 255 ya menjadi rentang minus 1 hingga 1. Nah, cara yang pertama ini sama seperti
fungsi norm ya, menormalkan nilai. Nah, kemudian mengalihkan dan menambahkan untuk memindahkan dari rentang 0 ya ke 1 ke dalam rentang kisaran dari min 1 dan atau ke 1 ya. Ya, berikut adalah contohnya. Misalnya ini bisa kita ganti ya, map 2,0, terus kemudian ini ada 0,0, terus di sini itu 255,0, terus kemudian minus 1, kemudian 1 titik. Nah, ini nanti hasilnya seperti apa ya, inilah hasilnya ya, minus 0,84. Ini menormalkan saja ya untuk map ya, fungsi map. Sebenarnya bila kita lihat ya, dia mau akan seperti apa sih gitu ya. Nah, dia akan membentuk seperti ini sebenarnya fungsi-fungsi tadi ya, fungsi map, fungsi norm ya, dan seterusnya. Itu sama kita menggambar kurva secara eksponensial ya. Ada X, ada Y. Misalnya bisa lihat di layar ya, ada 0,0, Y-nya 0,0, X-nya 0,2 ya. Terus kemudian Y-nya 0, atau titik ya, 0,0016. Terus kemudian X-nya 0,4 dan seterusnya, sehingga dia membentuk kurva secara eksponensial, di mana nanti persamaannya menjadi seperti ini, Y ya. Bisa kita lihat di sebelahnya, itu akan membentuk seperti Y sama dengan X pangkat 4, seperti itu. Nah, berikutnya bila kita lihat ya, nanti kayak apa sih ya, ini gambarnya akan seperti ini. NT X sama dengan 0, terus kemudian X lebih kecil dari 100, kemudian X plus, terus float N sama dengan norm. Ini dalam contoh langsung ya, contoh langsung X, 0,0, 100,0. Kemudian float Y. Nah, ini fungsi POW-nya N,4, terus kemudian Y dikali sama dengan Y kali 100, range-nya 0 sampai 100 berarti. Terus kemudian ada poin, ya, nanti poin tutup seperti ini. Nah, ini gambar yang dihasilkan. Ini gambar yang dihasilkan. Ya, jadi membentuk kurva secara eksponensial sampai dengan 100 ya, di norm sampai dengan 100. Karena ini bisa jadi 0, berapa dan seterusnya ya. Nah, jadi membentuk seperti ini. Ya, ini rank dari untuk menggambar kurva. Ya, berikutnya bagaimana kalau misalnya digabungkan dengan tadi gabungkan dengan titik ya, sekarang dengan garis. Ini kita ubah X-nya menjadi 5, terus ini tetap 100 ya. Terus ini X sama dengan 5. Terus kemudian ini kita ganti dengan fungsi map normnya ya. Terus kemudian ini tetap X, ini jadi 5, terus kemudian ini jadi 95, terus kemudian ini ya menjadi minus 1,1,
terus kemudian ini N4 ya tetap sama. Terus kemudian ada fungsi loop float, ini map, ini P nya jadi P, float yang bawahnya ini jadi YPOS, itu sama dengan loop 20 80 P. Kemudian kita coba gambar garis line X 0 X, terus kemudian Y pos. Nah, ini ya. Oke. Kira-kira apa hasilnya? Ya, nanti membentuk seperti ini. Garis-garis ada lengkungan, ya, untuk seperti kurva. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, penjelasannya mengenai kurva dan fungsi matematika kurva. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Mungkin jika ada pertanyaan atau komentar silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.